Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk Anda yang hadir di tempat ini. Dan juga saya sambut buat Anda yang tidak dapat berkumpul bersama kami di tempat ini. Tentu Anda punya alasan tersendiri, itu bukan menjadi isu saya. Tapi saya hanya dengan kerendahan hati sambut kita sekalian untuk sama-sama di hadapan Dia. Untuk kita boleh berdoa buat orang-orang yang membutuhkan Tuhan tentunya. Sekalipun mungkin suasana sana-sini sepertinya memberikan sebuah label tanda tanya bagaimana kita harus bersikap. Tentulah kita sebagai orang percaya, sikap kita cuma satu, sikap keilahian Allah. Lihatlah keilahian Allah. Kita akan dipengaruhi oleh keilahiannya, maka kita bisa buat sesuatu. Pastilah orang yang bersama Tuhan jauh lebih baik. Minggu lalu ketika saya memberikan beberapa catatan tentang pribadi saya, kejadian dalam diri saya, itu menuai banyak pertanyaan. Dan saya mau berkata satu hal, apa yang Bapak Ibu alami, apa yang Bapak Ibu rasakan, saya juga rasakan. Terus terang aja. Tetapi ketika saya memiliki beberapa hal, kelihatannya lebih. Bukan saya melebihkan, tapi saya tahu Tuhan kita selalu memberi kita yang lebih. Lalu untuk siapa? Untuk kita semua yang percaya. Kedewasaan seseorang dalam Tuhan bukanlah menuntut keinginan. Tetapi kedewasaan seseorang dalam iman dapat menjawab kebutuhan. Kebutuhan kita sekarang apa? Keinginan kita pasti banyak. Ingin sehat, ingin selamat, ingin tidak terpapar, toh juga terpapar, bahkan terinfeksi, bahkan ada yang mati. Saya tidak mau cerita ini, ngeri sekali. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua, pagi tadi ada satu statement dari seorang imam besar, dari saudara kita, dia berkata, saat ini Allah sedang berperkara kepada umat manusia. Sudah terlalu lampau lama Tuhan mengizinkan kita mengelola kehidupan ini. Namun kita kelola kehidupan ini bukan begitu bahasanya, tentu saya olah sendiri lagi. Namun kehidupan yang begitu gemilang yang Tuhan sediakan, dengan kemampuan kita tidak bisa menambah, tetapi kita bisa menikmati. Lalu pertanyaannya, kemana kita salurkan dan bagaimana reaksi kita? Dan itulah pada akhirnya Tuhan untuk berbicara kepada kita. Saya meminjam satu kalimat dari seorang pengusaha besar yang ada di Bandung. Udah lama sekali, seringkali saya ceritakan. Pabriknya pernah kebakar karena anaknya anak Tuhan, bapaknya tidak percaya, dia masih menyembah kepada ilah-ilah. Lalu bapaknya bilang sama anaknya, kalau kamu setia ke gereja, tunjukkan Tuhan kamu pada saya akan ikut kamu ke gereja. Mengapa dalam situasi seperti itu kamu masih mau ke gereja? Lalu anaknya berkata begini, Pak, Tuhan saya kalau dia mau memperlihatkan diri langsung bisa saja. Tapi kan saya tidak bisa atur. Dan juga Bapak tidak bisa atur. Tapi Tuhan saya bisa datang dalam bentuk apapun. Dan saat itu mungkin Bapak akan melihat dia. Kamu jangan terlalu banyak. Ini cerita benar. Karena kesaksian ini saya dapatkan langsung.
Lalu nggak berapa lama kemudian pabriknya kebakar. Dan semua orang ngungsi, keluarga ngungsi dan anaknya di kamar. Lagu seperti tadi itu dinyanyikan. Dia katakan apa? Saya ingat lagu ini dulu saya pertama kali khotbah, saat-saat indah itu. Aku masuk hadirat gitu ya. Gimana awalnya tadi ya? Ku masuk. Ya, ingat dulu pertama kali saya khotbah di hadapan ribuan jemaat. Kali pertama saya naik mimbar. Anda bayangkan. Lagu ini dinyanyikan oleh seorang worship leader namanya Salim Isaya. Saya datangnya telat karena macet. Saya naik ojek. Anda bayangkan, saya naik ke lantai 7, hos-hosan. Udah saatnya saya mesti khotbah. Nggak bisa duduk lagi. Di atas mimbar saya hos-hosan. Tapi waktu dinyanyikan lagu ini, mungkin David waktu itu ada itu. Berulang kali nggak bisa masuk, padahal lagunya masuk hadir, nggak bisa masuk. Saya nggak tahu siapa yang ikut di sini, tapi yang jelas David saya minta dimainkan keyboard. Selesai itu kondisi jadi agak sedikit suasana nggak enak karena lagunya nyanyinya salah kan? Worship leader, oke loh. Ini benar-benar kejadian. Dan saya minta adik saya, Ruth, tolong kamu mimpin nyanyikan lagu sentuhan hati yang Bapak berikan pada kita. Satu hal terindah. Saya minta David mainkan keyboard. Waktu kita nyanyikan lagu ini, ribuan jemaat itu tersungkur di hadapan Tuhan. Tidak perlu hadirkan seorang pengkhotbah nasional yang besar. Seorang pengkhotbah yang kali pertama kali naik mimbar. Anda bayangkan. Tidak perlu seorang WL yang besar. Adik saya waktu itu juga belum pernah mimpin pujian. David juga pada waktu itu masih belum mungkin main di gereja sebesar itu. Tapi Allah bisa hadir dalam segala hal. Dalam segala cara. Nah, seperti itulah kejadiannya. Anaknya nyanyikan lagu masuk hadiratnya. Pabrik udah terbakar. Bapaknya, tolong nak, tolong nak. Dia gak mau keluar. Dibilang sama Pak, saat inilah Bapak akan lihat Tuhan yang hadir. Dia bisa hadir dalam rupa api. Waktu dia katakan, Tuhan Yesus, perlihatkan dirimu buat ayah saya. Itu angin berputar. Dan seluruh ruangan itu seperti ditiup keluar apinya. Masuk ke jendela-jendela, keluar celah-celah. Dan semuanya kebakar. Ruangan dia di mana berdoa tidak terbakar. Dan saat itulah bapaknya ambil keputusan terima Yesus sebagai Tuhan. Kalau Anda mau tahu siapa dia, karena dia bersaksi. Dan dia namanya Salim yang punya Maspion. Dan dia jadi penginjil besar dan tugasnya ada di Asia. Yang punya Maspion tahu ya, Pak Salim kalau tidak salah. Salim panjangnya saya tidak tahu. Nggak apa-apa karena dia yang bersaksi seperti itu. Kejadian seperti itu. Tapi susunannya nggak seperti itu. Tapi saya coba konstruksi. Jadi maksud saya Pak Bu, yang terpenting adalah mengerti kebutuhanmu apa saat ini. Kalau kita mengerti kebutuhan kita selaras dengan Tuhan, selesailah masalah kita. Kita akan jadi orang yang dimuliakan. Nah, untuk itu kita perlu lihat apa? Keilahian Allah. Nah, hari ini Pak Bu, saya akan ajak kita sama-sama Pak Bu di rumah. Anda yang mungkin sedang isolasi, Anda yang mungkin di rumah sakit, Anda yang mungkin sedang perjalanan, mungkin ada tugas, Anda yang mungkin dalam kondisi tanda petik sedang galau, bingung, apa yang terjadi, berharap besok segera berlalu, berharap hari segera berlalu, masuk ke hari esok katanya sudah open, saya tidak tahu apa yang terjadi, mau open mau tidak open buat saya yang penting open heart, ya. Jadi kata Tuhan, knocking door, open heart. Tuhan ketok pintu hatimu, bukalah pintu hatimu, izinkan Tuhan masuk, ada sesuatu yang lain terjadi dalam hidup kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, boleh mungkin, nah ini Anda sudah tahu bawa Alkitab ya, bawa gadget isinya Alkitab. Ya, 1 Korintus pasal 14 ayat yang pertama tolong dibacakan. 1 Korintus pasal 14 ayat yang pertama. Apa bunyi Alkitab? Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat.
Iya, Alkitab berkata, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Sebenarnya kan ada kalimat berikutnya. Yang terutama adalah karunia bernubuat, dalam bahasa aslinya itu namanya profes, berkata-kata. Sehingga orang lebih suka yang berkata-kata. Pak, Bu, boleh-boleh saja karena kita punya mulut untuk boleh berkata-kata. Jikalau kita berkata-kata bukan karena karunia, taruhlah mungkin karunia. Anda kalau udah selesai KPG atau SMK di gereja ini, ada satu buku yang saya tulis, karunia ada 3. Masih ingat? Karunia lahir, karunia latihan, karunia roh. Orang yang terkadang sudah pandai saat dia lahir. Ya, umpamanya Anda bahasa ibu lahir. Ada begitu banyak orang itu disebut apa? Bakat atau talenta. Tapi ada orang yang lahir memang gak punya apa-apa. Bahkan lahir pun dia akan gagap. Tetapi karena dia dilatih tekun, dia ngerti bagaimana latih, dan dia bisa jadi apa-apa. Dan semuanya itu kan faktor usaha manusia. Boleh gak? Boleh. Kan tetapi kalau faktor manusia dipergunakan melebihi firman Tuhan, Alkitab katakan apa? Itu menjadi masalah, distorsi dalam kehidupan kita. Kalau bahasa aslinya apa? Jadi kutuk katanya, ya. Artinya kemampuan manusia dipergunakan atas dasar keinginan manusia, bukan kebutuhan manusia, itu menjadi kutuk. Catat baik-baik Pak Bu, yang di sini maupun di rumah. Nah, yang ketiga itu karunia roh, karunia keilahian. Nah, karunia keilahian Pak Bu itu tidak bisa seperti toge. Maaf saya gunakan terminologi toge, ya, atau sifat milenial di zaman akhir ini. 1, 2, 3, 4 itu susu instan. Nah, ada begitu banyak orang membutuhkan sesuatu instan. Pak Bu, Tuhan sudah memberikan banyak catatan Alkitab bahwa yang datang dari Tuhan selalu terminologinya lahir atau nabur. Artinya apa? Nabur konotasinya selalu benih. Lahir juga dari embrio. Artinya proses. Dan karunia roh ada proses. Jangan kita berpikir datang ke satu hamba Tuhan, datang ke satu tempat, minta tumpang tangan, besok jadi Superman. No. Kalau itu menjadi pengertianmu, itulah keinginan. Kita apa yang kau inginkan? Memperlihatkan sikap kekanak-kanakan. Anak-anak kan semuanya mau ingin. Ingin apa? Enggak dikasih, nangis. Semua keinginan. Tetapi kalau dewasa, panca indera yang terlatih, nalurinya sudah terlatih, instingnya kuat, kebutuhannya apa? Itulah hikmat. Jangan kita menggunakan ayat Alkitab, orang berhikmat, ya kita mengerti. Tetapi pengertian hikmat itu harus didasari dengan apa? Sikap perilaku yang betul-betul di dalam keilahian Allah. Oke? Artinya karunia ini penting sekali dalam kehidupan kita. Karunia apa? Oh, macam-macam. Kita tidak punya waktu untuk bahas untuk karunia. Tetapi yang terpenting di sini, bagaimana kita memperoleh karunia keilahian? Alkitab katakan apa? Kita kudu kejar. Kejar apanya? Kejar intinya, protonnya. Kalau dalam bangunan itu ada prototipnya. Intinya, nuklirnya, dasar intinya. Anda kalau lihat semua apapun harus ada dasar intinya. Nah, inti daripada kehidupan itu ada hidupnya sendiri. Hidup itu adalah kasih, yang terutama kejarlah kasih. Kejarlah kasih. Bapak Ibu yang di sini maupun di rumah, kejarlah kasih. Nah, hari ini saya memberikan tema khotbah, kasih memberdayakan. Kasih tidak menyulitkan, kasih tidak melemahkan, tapi kasih sifatnya memberdayakan. Ingat, bukan memperdaya. Memberdaya sama perdaya beda. Perdaya itu kita diperbudak. Tapi diberdayakan itu dari dalam.
Diperdayakan itu diberdayakan itu dari dalam, kalau diperdaya itu dari luar, disuruh, diinstruksi. Tapi kalau dari dalam itu tumbuh dari hati. Apa itu kasih? Alkitab jelas dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Kasih itu adalah sang ilahi itu sendiri. Tidak usah dibuka ayatnya, catat saja. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kasih itu sang ilahi itu sendiri, Pak Bu. Ya. Nah, itulah disebab dikatakan bahwa kita perlukan kasih seperti itu. Sang ilahi itu dalam kita. Untuk apa kasih itu? Alkitab katakan dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 8 dikatakan kasih menutup segala dosa. Ya, betul. Bacanya gimana tuh? 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutup banyak atau sedikit? Banyak dosa. Pak Bu, kadang-kadang kita pikir dosa itu apa? Artinya apa? Kasih menutupi segala sesuatu yang akibat dari dosa. Kalau saya boleh meminjam ayat ini memberikan sebuah potret tentang kehidupan sekarang ini, apa yang sedang terjadi melanda seluruh dunia itu akibat dosa. Ada seorang ahli berkata, COVID-19 saya tidak mau masuk ke wilayah konspirasi. Ada 3 menurut saya. Apakah COVID virus ini itu faktor alam? Faktor alam? Atau ini memang karena kesalahan manusia? Atau memang ini rekayasa manusia sengaja? Kan ada 3. Ketiga-tiganya kalau ada di tengah-tengah kita itu artinya apa? Karena dosa. Faktor alam menurut seorang ahli, barang ini ada. Ini profesor ngomong. Tapi habitatnya bukan di tengah kehidupan kita. Loh kok dia ada di sini? Dah iyalah kalau tempat dia kamu ganggu pasti dia ke sini. Dan yang kedua, karena kesalahan atau kelalaian manusia. Loh ngapain kamu kutak-kutik dia? Saya dulu waktu masih kecil suka iseng lempar tawon. Akhirnya saya dikejar tawon pulang bentol-bentol. Ayah saya bilang, bukan dia marahin tawonnya. Saya bilang sama ayah saya, itu tawon tuh brengsek. Dia bilang, kamunya yang brengsek. Dia gak ganggu kamu, kamu ganggu dia. Nah itulah kira-kira. Dan yang ketiga, kalau itu memang ada tujuan manusia pada suatu tatanan tertentu, itu juga dosa. Akibat dosa menghasilkan bencana buat kita. Nah kita menutupnya kenapa? Kasih. Kalau kita hadapi semua dengan hati, kasih, selesai semua. Ada seorang, ini teman saya. Ya kalau saya pakai namanya memang udah di YouTube, Pak Yusuf Hamka. Ya saya kenal dia tahun waktu saya masih main kayu, karena dia ini dulu kayu, dia orang Pontianak sebenarnya. Ya dia dibesarkan atau dia anaknya Pak Buya Hamka. Ya Pak Buya Hamka. Dan orang ini luar biasa. Nah kemarin dia berkata begini, dicerita sama Deddy Kaburca. Kalau semuanya diatasi dan kasih, persoalan selesai. Sekarang ini kita bangsa Indonesia butuhkan kasih. Bukan butuhkan sekat sana, sekat sini. Saya ngomong gini, itu menakutkan. Akibatnya kortisol naik, imun kita turun, penyakit masuk. Coba kamu lihat dia bilang, itu di desa-desa, dicek aja. Kota-kota kecil yang sulit dijangkau oleh manusia dan media. Dan mereka apa tidak kena COVID? Kena, tapi 1 hari batuk, besok selesai kerja lagi di kebun kok. Apa? Karena mereka tiap hari jemur. Mereka kerja keras, imun mereka naik. Lalu yang kena kan orang-orang kota nih. Yang tiap hari mainnya mobil AC segala macam, gadget segala macam. Imunnya turun, makan kurang, uang cuma hanya buat main-main. Keluyuran sana sini. Dan kalau kena langsung masuk rumah sakit. Akibatnya rumah sakit apa? Penuh. Mudah-mudahan jalan udah ditutup. Saya ngomong begini, gak apa-apa deh kalau pemerintah tegur saya.
saya setuju dengan kata Aderai dan Pak Dedi. Propagandakan rakyat Indonesia, bahkan dunia. Sama-sama kita olahraga. Jemur pagi, makan yang bergizi. Vaksin tentu penting. Vaksin penting. Tetapi jaga kesehatan itu penting. Jangan nuduh sana nuduh sini. Demo sana demo sini. Ngapain? Makin demo makin banyak yang kena lagi. Tak usah lagi pakai ketakutan. Keluar di rumah. Masing-masing di rumah. Ayo naik ke atas. Sekalian masing-masing punya agama. Panggillah Allahmu. Kata Elia. Panggil masing-masing. Ya seperti di Belanda sana. Seperti dulu di Jerman. Ya Allah panggil aja. Tapi panggilnya pada saat matahari terbit. Supaya ada jemur. Ya. Itu penting sekali Pak Bu. Dan itu menghindari. Belajar sama yang di kampung-kampung. Saya orang Padang Tikar. Banyak yang kena terpapar. Yang tua-tua kena. Bahkan ada satu kakek-kakek usianya 101 tahun di Semarang. Kegiatannya apa? Dia tahu ada COVID, dia tahu ada virus, semua ada. Tapi kasih Allah Adam diri dia. Dia berdoa di gereja, di tim doa siapan untuk bangsa ini. Kemudian dia jemur, dia makan sehat. Kena. Orang ketakutan 101 tahun loh Bapak. Selamat, namanya udah selamat. Tapi apa terjadiannya? COVID cuma numpang lewat buat dia. Saya kalau Anda mau tanya jujur, kalau saya punya saya punya antivirus sampai 1000 lebih, saya tanya konsultasi dokter pribadi saya, kamu pasti kepapar. Tapi saya tidak merasakan. Ada beberapa orang teman saya yang kena dicek imunnya nggak pernah sampai di atas 1000 yang sudah terinfeksi. Bahkan infeksi sampai parah. Saya bilang, artinya virus ada tapi numpang liwat kok. Bahkan dia yang memberikan imun saya naik sekarang. Tapi bukan saya berarti buka masker lalu keluyuran, enggak. Dari mana? Yaitu tadi, ke Allah. Kalau kita punya kasih, kita ke Allah. Gereja tetap buka. Kenapa? Kita himpun orang yang memang dipanggil oleh kasih karunia. Mari kita berdoa buat mereka yang lemah. Oh saya juga mau tutup Pak Bu. Saya mau di rumah, lebih aman. Terus saya bilang, kalau di rumah nggak ada duit, siapa bilang? Sekarang semua sudah pakai, QR ya. Pakai QR. Oh, masih masuk. Bahkan bukan hanya dari kota sini, dari luar kota masuk juga. Dan mereka tahu apa yang mereka harus kerjakan. Tapi kalau ada yang berkata, ini gereja tetap buka karena nggak punya duit. Itu bisa buat kolesterol Anda naik, bisa buat kortisol Anda naik, turun Anda punya vitamin D, dan itu menjadi makanan virus Pak Bu. Khotbahnya nggak enak hari ini ya. Jadi apa kesimpulannya? Apa namanya? Kejar kasih. Kasih itu Allah sendiri, ya kan? Kasih itu akan menutupi semua bencana kehidupan ini. Wah luar biasa. Kesulitan apapun kita hadapi dengan kasih. Dan pertanyaannya Pak Bu ya. Pertama, bagaimana kita mendapatkan kasih? Coba di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima. Saya mesti landing nih. Katanya kalau lagi suasana ini khotbahnya nggak boleh berapi-api. Nggak boleh terlalu lama juga. Ya yang penting firmannya tetap boleh berapi-api. Roma pasal 5 ayat 25. Ayat 5. Roma pasal 5 ayat 5. Saya bacakan. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikurniakan kepada kita. Bagaimana kita kejar kasih? Kemana caranya? Ke Singapura, ada gereja besar. Amerika, gereja besar. Australia, ada gereja besar. Ke sana. Sekarang semua tutup loh, lock. Alkitab kata apa? Kasih itu telah dicurahkan. Tahun 2002, Tuhan memberikan isi hatinya pada kasih Allah tercurah. Lalu apa? Anugerahnya terjadi. Kasih Allah, kalau karunia-karunia itu muncul, hikmat muncul.
Ada begitu banyak orang yang hidupnya nggak pernah mengecap tentang kebaikan hidupnya. Tapi saya cuma bilang, kamu jangan kejar kebaikannya aja, kejar kasih dulu. Gimana? Ada kemurahan hati. Saya nggak punya apa-apa, berikan diri kamu aja. Ada satu bapak, satu keluarga, ini saya nggak cerita begini, ya perbaiki motor aja nggak mampu, benar ya, perbaiki motor nggak mampu, ya. Tapi sekarang udah nggak di Pontianak. Saking jatuh bangkrut miskinnya suami istri. Waktu dia lagi kaya memang ya ke gereja juga, tapi susah disentuh. Tapi waktu dia jatuh miskin, dia konsultasi sama saya bilang, berikan kasih kamu, anugerah terjadi. Hanya mungkin persekutuan ibu-ibu dia nggak hadir. Saya ingat waktu itu saya cuma doa, bukan pelepasan, doakan baptis, dia hadir loh, bantu loh. Saking rajinnya, ikut kerja. Sekarang udah pindah Jakarta. Dan gak lama kemudian dia dapat sahabat dia, memberikan dia buka jalan. Akhirnya dia main di beberapa perusahaan, proyek, kontraktor dan sebagainya. Sekarang udah go nasional. Tapi go nasional, ya itulah saya bilang, saat waktu kamu susah, tanpa komen semua disuruh. Tapi begitu jaya, aduh, alasannya banyak sekali. Hari Minggu aja masih gak mau ke gereja. Terus, apakah saya sumpahin? Enggak, saya doakan. Baru-baru saya dengar, udah punya simpanan banyak. Kalau simpanan di bank gak apa-apa. Istrinya merana, rajin dia ke gereja istrinya. Akhirnya tiap kali gereja, orang nyanyi menyembah Tuhan dia. Merana, merana, kemana aku mencari gitu. Pak Bu, kasih karunia buat kita itu merendahkan. Maka saya yang nonton kesaksian Yusuf Hamka, sama nonton kesaksian Dr. Horil, ahli yang melayani virus COVID. Begitu dia kena, saturasinya turun, tinggal kalau salah mendekati 80. Secara medis tunggu waktunya aja di ICU. Tapi dia ingat banyak hutang. Dia bayar semua hutangnya. Dia bilang waktu dia bayar hutang, saturasinya naik. Nggak lama kemudian transfer masuk. Teman-temannya yang janji-janji hutang dia bayar pula, dia bilang. Coba nonton aja. Saya dikirimkan sama Brother Yopi itu, bagus sekali. Kasih Pak Bu. Kasih itu cari kemana? Alkitab katakan, Roh Kudus tercurahkan kepada kita. Roh Kudus itu bukan seperti ingus keluar masuk. Roh Kudus begitu dicurahkan, dia sudah melekat kepada kita. Sampai kepada kekekalan. Kalau kita tidak menjalankan perintah Tuhan, maka Roh Kudus itulah yang akan menjadi apa? Saksi di hadapan tahta Kristus. Jadi Roh Kudus itu sampai kamu mati pun dia bisa bersuara. Contohnya Habel. Darahnya masih bisa bersuara. Contohnya Elisa. Tulang Elisa. Jadi arti gennya kita ini, itu kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, itu gak bisa berubah. Bahkan Profesor Hana, saya lupa itu, dia sedang menyelidiki DNA yang sudah sekian ratus tahun, dia tahu loh. Siapa kamu, dari mana asal kamu. Yang ketua PSI namanya siapa? Natalisa ya? Grace, ya Grace. Karena di TV kan, Grace itu setelah diseleki dan dia punya darah dari Afghanistan. Pada mukanya sipit katanya ya. Orang bilang dia Chinese, tapi lupanya dia turunan orang Afghanistan. Tadi ada DNA itu, gak bisa lari. Nah banyak cerita-cerita seperti itu. Jadi maksud saya apa Pak Bu? Jadi Roh Kudus itulah yang akan mencurah. Kalau Anda sudah mengaku Roh Kudus, kasih itu ada, itu bisa dikembangkan menjadi karunia. Karunia berdagang, karunia melayani, semua karunia-karunia bukan karunia latihan, tapi ada semua latihan kita boleh, tapi setingkat lebih baik kalau yang namanya karunia roh. Saya ini hadir di Pontianak Pak Bu, itu gak ngerti apa-apa.
Selesai sekolah teologi, saya nggak banyak praktek, hanya praktik sekian tahun. Datang ke Pontianak, apapun nggak bisa. Tapi terus terang aja, dengan hadirnya saudara ketemu saya, urapan itu turun buat saya memberikan arahan. Apa Anda mau tahu saya persiapan? Nggak ada. Maksudnya saya udah hebat? Enggak. Tapi waktu kamu lagi ngomong sama saya, di atas turun terus. Saya bisa ngerti, saya tahu bahwa itulah yang disebut karunia. Kejar dulu kasih, maka kamu dapat karunia. Intinya seperti itu. Bagaimana? Yaitu Roh Kudus. Yang kedua, bagaimana kita memperoleh Roh Kudus? Coba kita baca beberapa ayat lagi Pak Bu, habis kita berdoa. Yaitu di dalam Matius pasal 13 ayat 23. Tolong dibacakan. Supaya Roh Kudus terus bertumbuh di dalam hidup kamu. Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berubah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Roh Kudus itu akan bertumbuh berkuasa di dalam kekuasaannya dalam hidup kita. Kalau kita baca Alkitab ini bukan nambah wawasan, bukan nambah pengetahuan, tapi kata mengerti itu berarti mengenal, keintiman. Bagaimana? Ya dilakukan. Kata mengerti itu dilakukan. Seperti Pak Selamat bilang, dia nggak mau banyak cincong. Apalagi Alkitab katakan, ini loh hari Tuhan, hari-hari terakhir. Hari Tuhan itu adalah bukan hari yang enak, harinya pembersihan. Kalau kita boleh pinjam kondisikan ada hari Tuhan, berarti sedang membersihkan. Nanti nih saya ngomong begini, nanti nih setelah 2022 nih akan sisakan manusia-manusia unggul seperti saya begini. Seperti kita semua yang punya iman. Kenapa? Anda sudah bebas di screening oleh virus. Kalau yang nggak kuat, selesai sudah. Istirahat. Yang ketakutan, kortisol naik, imun kita turun, dan gulanya naik. Nah itulah makanan dia. Hati-hati, ini yang ngomong para ahli bukan saya. Jadi ayo, saya sudah kirim WA ke teman-teman. Usahakan tiap pagi keluar. Ya, senam. Kalau saya ada namanya Neurofit. Ya, Neurofit itu senam neurosistem saya. Ada berapa? Ada 86 miliar neurosistem saya itu distimulasi dengan apa? Dengan cara yang sudah dikemas yang baik. Hanya cukup 15-20 menit aja senam itu. Habis itu kami jalan. Ya sore ada waktu saya naik sepeda. Jemur. Naikkan vitamin D. Kalau vitamin D itu naik, ya, karena jemur itu kan, jemur mengangkat kita punya kolesterol kan di bawah kulit kita kan, lalu jadi vitamin D. Nah vitamin D itu kalau dalam usus dia akan olah kita punya usus itu menjadi kalsium. Nah kalsiumnya dimasukkan ke tulang keluarin namanya apa? Myoken. Nah itu cairan yang luar biasa. Kalau myokennya tidak keluar, maka akan keluar apa? Sitokin. Nah sitokin merusak paru-paru kamu. Ini menurut ahli yang ngomong bukan saya. Jadi gimana? Firman jangan disimpan tapi dilatih. Yang terakhir kita baca 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 5 sampai ke-6. 2 Raja-Raja 4 ayat 5 sampai 6. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupkannya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anak-anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana.
lalu berhentilah minyak itu mengalir. Beberapa minggu lalu saya menulis sebuah renungan, kata Tuhan, ingatlah pekerjaanku. Kita ini lupa pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita ada hari ini karena Tuhan loh. Saya ada hari ini saya katakan karena Tuhan. Benar, kalau enggak tanya Nyak. Sudah 1,5 tahun saya di kamar. Tinggal waktunya aja. Waktu itu umur 30 tahun. Ya 30 atau 32 lah. Saya punya uang, saya punya rumah, saya punya segala fasilitas, tapi saya nggak bisa pergunakan. Maka kata Pak Yusuf Hamka, dia bilang, saya sih nggak kaya-kaya banget, memang kaya dia. Saya nggak kaya-kaya banget. Yang terpenting buat saya adalah umur saya sudah 64, kayaknya sama seperti saya. Tapi saya tidak ada pantangan makan. Saya bilang sama kayak saya juga. Apa kamu bawa? Saya makan, tapi saya nggak makan kayak orang rakus. Bawa durian saya makan juga. Bawa duku saya makan. Ya, bawa apa lagi? Bawa duit? Ya saya nggak makan, saya ambil. Gak ada pantangan. Dulu saya bisa beli udang, bisa beli kepiting, saya nggak bisa makan. Saya bisa punya kamar AC full, tapi saya nggak boleh tidur di kamar AC. Saya bisa beli ranjang spring bed yang mahal punya, saya nggak boleh tidur di spring bed. Saya tidur di papan, kata dokter. Usia 32 tahun, selama 1,5 tahun. Tapi karena anugerah Tuhan, saya ingat Tuhan. Nah karena itu tidak boleh berhenti beringat. Kalau kamu berhenti ingat, kamu cuma ingat kepunyaan kamu, ego kamu udah naik ke atas. Saat itulah kamu akan jatuh dan kamu susah bangkit lagi kalau Anda baca kembali lagi. Kata kitab, kalau engkau sudah mengecap kasih karunia, mengalami anugerah Tuhan, kamu sengaja menolaknya, saat itu engkau tidak punya lagi dasar untuk bertobat. Kasihan, tapi Kristen sih, bahkan ada yang jadi pendeta, bahkan ada yang bisa khotbah, tapi sampai ke kuburan. Ada beberapa teman saya, Gideon tahu lah. Kerjanya tiap hari cuma ngoceh. Pimpinannya salah mulu, dia yang paling benar. Sekarang udah habis semua di gereja kami di pusat. Tinggal 1-2 orang aja. Sampai meninggal pun saya nggak lihat ada sesuatu yang dibuat. Ingat, saya bukan lagi ngancam. Tapi saya menasehati kita. Yang pertama apa? Kasih itu kerjaan Roh Kudus. Begitu kita percaya Tuhan, Yesus, roh itu dalam diri kita, meteraikan kita, itu udah ada. Dan yang kedua, supaya bagaimana dia bertumbuh, firman-Nya dilakukan terus menerus. Itu yang kedua. Jangan cuma dibaca, lalu dijadikan ayat untuk hukum teman-teman gitu. Jangan, salah itu Pak Bu. Kita harus masuk ke dalam dulu. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti untuk pada hari Tuhan yang mendekat. Kata kita, hari yang Tuhan mendekat, kalau Anda baca Ibrani pasal 10 ayat 24, 23, terus Anda Ibrani 10, 24, 25, 26, waduh, ngeri sekali. Boleh dibacakan, tutup ayat inilah. Ya, kita perjamuan kudus. Ibrani pasal 10. 24. Nah, ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan apa? Dalam pekerjaan baik. Pak Bu, sekarang orang yang isoman, ya satu keluarga itu nggak ada yang masak loh. Saya kemarin cari obat buat orang yang isoman, habis semua. Saya cari vitamin D, susah, zinc susah. Mereka butuhkan kita. Ada yang bilang, saya kedatangan satu orang, dia kena COVID. Ya keluarga saya bilang, Papa jangan pergi. Nggak apa-apa, saya doain deh, saya tumpangin tangan. Saya kirim obat buat dia. Itu berbuat baik, karena hari Tuhan. Kenapa dia bilang gitu? Ayo, cari teman-teman kita. Saya salut dengan beberapa teman saya. Kondisi begitu, dia tetap masak. Buat dia, kayak isoman siapa yang bilang masak? Waduh, saya sedih banget lihat itu, banyak teman. Uang ada, tapi begitu kena positif tak ada satupun yang bisa hadir. Anaknya pun gak berani hadir. Anda bayangkan aja, aduh. Setan memang setan, saya bilang.
Jahat setan itu. Lah kita anak Tuhan, bukan anak setan. Halo? Anak Tuhan atau anak setan? Ngaku boleh. Praktekkan anak Tuhan. Ini hari Tuhan yang semakin apa? Pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah. Oh, saya di rumah ibadah. Saya mau kasih tahu sama kalian. Ibadah itu di mana saja, kapan saja. Tapi salah satu kata Alkitab, orang yang dewasa dan dia membutuhkan Tuhan untuk orang lain. Kesatuan dalam pertemuan itu komitmen, Pak Bu. Kita lebih suka keliaran. Ada satu teman datang ke saya, kami nggak bisa ke gereja, tapi kami di warung kopi aja bisa berdoa. Itu persepsi kamu, saya hargai, silakan. Tapi saya tidak ada di dalam Alkitab. Allah sudah merancang. Kita tidak suruh kalian hadir loh. Kalau hadir ketakutan lebih baik tidak usah. Tapi hadir sadar bahwa Anda memang membutuhkan persekutuan untuk berdoa untuk mereka yang sedang butuhkan kita. Maka saya bilang sama anak-anak saya, kita tidak tutup. Tapi jangan melanggar protokol. Waktu kita bilang kita tetap buka, wah kebingungan semuanya. Kita mesti sediakan alat-alat, ini bersihkan dulu semua. Kita beli alat ini, saya minta Yusak tolong carikan itu buat bersihin ini. Enggak ada, kita minta dari pemerintah udah bersihkan, kita mau pasang itu semua. Pak Bu, dari luar kota dari mana nelpon saya. Dan mereka mau ambil bagian. Lalu tahu nggak siapa yang ngasih barang itu? Bukan jemaat dan bukan anak Tuhan. Warung kopi yang biasa kita pergi, dia kasih 2 biji alat, gak usah bayar, kami mau buat sesuatu. Tapi kita anak Tuhan, namanya anak Tuhan, sama-sama tuh gereja. Ini sebuah himbauan Pak Bu. Belum kita buat orang, buat diri kita sendiri. Terus kita di rumah nih, loh pendeta kalian, keluarga-keluarga kalian yang ada di gereja apa? Biar dia mati aja karena virus. Kan begitu kan? Jangan Pak Bu, ini pikiran yang keliru. Tapi kita mau jadi leader, mau jadi PKS, mau mimpin. Jemaat yang dipimpin sama kita begini amburadul, hancur saya bilang gitu. Berbahagialah Anda kalau punya Tuhan yang hidup, yang membuat orang yang berani berhadapan dengan kondisi. Ingat ini pesan saya. Tuhan dapat berbuat sesuatu bagi orang yang berani. Berani tapi bukan berarti nekat ya. Percaya Pak Bu. Itu apa? Nah, dia apa? Pertemuan ibadah. Kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan saling apa? Giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tapi kalau dengan seminar akhir zaman semua suka tuh. Dipikir akhir zaman datang langsung udah jadi Superman kali. Hati-hati. Sebelum masuk kepada kedatangan Yesus ada harinya. Itu adalah hari kesengsaraan besar. Maka dikata apa? Hendaklah kau bisa lewat daripada hari kesusahan besar. Ya kalau hari-hari ini adalah hari-hari kesusahan besar. Saya cuma mau kasih tahu satu caranya. Ketika orang yang menjalankan amanat agung, Alkitab kata aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Berarti apa? Tuhan menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Haleluya. Jadi yang pertama apa? Roh Kudus itu adalah firman Allah. Ya, kasih itu adalah Roh Kudus sudah dicurahkan. Ya, Roh Kudus ada firman Allah. Ya, yang kedua dan yang ketiga apa? Firman Allah itu harus apa? Dilakukan terus menerus, ya, bukan diberdiamkan. Lalu kita cuma hanya cari aman saja. Oke, mari Pak Bu, Anda yang di sini maupun yang di rumah, kita sama-sama di hadapan Tuhan kita mau iklarkan bahwa kita sadar hari ini kita mau lakukan sebagaimana firman Tuhan katakan. Barangkali bahasa saya mungkin dengan tensinya bisa membuat Anda sedikit kaget ya, saya mohon juga maaf, tapi tidak ada tujuan saya menyakiti. Tujuan saya cuma mau memberkati Bapak Ibu sekalian supaya kita dewasa, kita tidak sekedar berkumpul tanpa dewasa juga nggak ada gunanya Pak Bu. Jadi mari kita akan lakukan perjamuan kudus sama-sama buat Anda sini maupun di rumah. Kalau Anda punya
ini roti dan anggur. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bersama saya kita mengucapkan, kalau buat Anda di rumah, angkat roti kalian. Kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus, ulangin, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau telah mati buat saya. Engkau berikan tubuhmu buat saya. Engkau bangkit dan Engkau hidup menjadi Tuhan dan Kristus. Tak kala kami memakan tubuhmu, kami minum darahmu, kami punya hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Kau berikan kami roh yang berani, bukan roh ketakutan, untuk kami mengerjakan pekerjaan baik, saling menasihati, saling mendorong dalam kasih, menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati untuk mengambil perjamuan ini, dan saat itu kami akan berdoa buat mereka yang membutuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Angkat cawan ini di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan Yesus, inilah darah-Mu, darah penebusan, maka kami ditebus, kami disucikan, dibenarkan, dimuliakan di dalam nama Yesus. Ketika darah-Mu masuk dalam tubuh kami, maka imun kami naik, iman kami bertumbuh, maka kekuatan ada pada kami. Virus, kuman, bakteri bukan lagi menjadi musuh kami. Bahkan kami atas setiap keadaan, kami akan kuat, sehat, sukses, bahagia untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita minum bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah laksanakan perjamuan kudus. Alkitab katakan, tak kala kita mengangkat cawan perjamuan, kita telah disatukan menjadi satu tubuh. Bagi Anda yang sudah sama-sama dan saya sepakat menjadi satu tubuh di dalam gerejanya, mari tangan kita terangkat dan kita mau berdoa. Saat ini berdoalah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan buat teman-teman kita yang engkau ingat. Saya akan berdoa buat kalian semua. Bapa Surgawi, kesatuan kami di dalam hadirat-Mu oleh iman kami yang dipersatukan dalam gereja-Mu di tempat ini. Hamba berdoa dan hamba merangkul seluruh jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada. Mungkin saja mereka saat ini sedang isoman, yaitu isolasi mandiri, atau mereka yang sedang beristirahat, atau mereka yang ada di rumah sakit sedang sakit, atau apapun pergumulan mereka. Kami sadar Tuhan, ketika Engkau hadir, kasih-Mu telah dicurahkan. Maka ketika mereka percaya, kasih itu akan memberikan karunia kesembuhan, karunia kesehatan, karunia kekuatan, karunia pemulihan, karunia untuk bekerja, karunia untuk berusaha, pintu terbuka, ada kesuksesan, ada kebahagiaan, rumah tangga yang bermasalah dipulihkan ya Tuhan. Kami jemput setiap mereka yang lemah, kuatkan mereka yang sakit, terjadi kesembuhan. Di rumah sakit kami tidak bisa hadir, Allah hadir dalam iman kami, maka terjadi kesembuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah kami yang tidak terbatas. Saat ini ya Tuhan, kami juga memberkati bangsa kami yang sedang menjalankan tugas kenegaraan untuk mengatasi persoalan yang sedang begitu luar biasa. Ada pandemi, ada gangguan-gangguan ekonomi, sosial dan sebagainya. Kami bersatu hati memberkati pimpinan negara kami, yaitu Bapak Joko Widodo, istri dan anaknya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, istri dan anaknya, dan para Menteri Indonesia Maju, lembaga tinggi negara, MPR, DPR, TNI, Polri, Jaksa Tinggi, dan segenap jajaran yang kami tidak sebutkan satu persatu. Kami minta dalam nama Yesus, campur tangan Tuhan di dalam setiap kebijakan mereka. Tentulah kami juga berdoa, biar mereka sehat dalam perlindungan-Mu. Keputusan-keputusan mereka yang diambil adalah didasarkan kebenaran, sehingga bangsa Indonesia bisa keluar dari persoalan yang sedang kami hadapi. Kami juga berdoa buat para pejabat pemerintah daerah, yaitu gubernur, wakil gubernur, dan juga kelengkapannya sampai kepada wali kota, wakil wali kota, bupati, camat, lurah. Kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami mintakan juga kekuatan dari sorga bagi mereka untuk menjalankan roda pemerintahan setiap daerah. Tapi juga kami berdoa untuk para
yang menangani pengamanan, TNI, Polri, Satpam, Hansip, sampai kepada tingkat-tingkat daerah, sampai kepada perkampungan, komplek-komplek, khususnya yang ada di Geraha Mahasiswa 1 maupun yang ada juga di Geraha Air Kehidupan. Setiap Hansip, Satpam, pengamanan, semua di dalam cengkraman Tuhan. Mereka diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, dibebaskan dari kepapar COVID-19, diberikan juga mereka gangguan sakit penyakit, dan mereka selalu kuat untuk mengamankan kota dan bangsa kami Indonesia. Dan saat ini kami bersatu hati ya Tuhan, juga berdoa buat tenaga medis yang di rumah sakit, mereka yang sedang menjalankan tugas untuk melayani kesehatan, baik di rumah sakit, di puskesmas, di daerah-daerah yang terpencil. Mungkin mereka kekurangan oksigen, mereka kekurangan obat-obatan. Berilah mereka hikmat di dalam jalankan tugas, sehingga apapun yang mereka lakukan, jikalau Allah turut bekerja, akan mendatangkan kebaikan. Kami memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih. Terlebih juga mereka yang saat ini menjalankan tugas-tugas penting, yaitu Radio Pantai maupun juga mercusuar ATC. Tuhan sertai mereka, berikan penghiburan buat mereka, berikan mereka juga mungkin buat mereka yang saat ini sedang hadapi soal perekonomian, usaha pekerjaan sedang dihadapkan kendala, mau makan juga susah dan sebagainya. Tuhan, kami berdoa buat mereka semua, dan bagi mereka para donatur, mereka yang tergerak hatinya memberikan bantuan-bantuan, Tuhan Engkau tambah-tambahkan mereka, Engkau bukakan terus Tuhan tingkap-tingkap langit buat mereka yang hatinya tergerak. Bagi mereka melayani sosial, Tuhan Kau terus kembangkan kasih mereka, karunia-karunia mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan dan saya kasih, ibadah kita pun sudah selesai. Buat Anda yang sedang mempersiapkan persembahan, Anda sadar mengembalikan janji-janji Anda kepada Tuhan, Anda mau beres semuanya supaya tidak lagi punya timbunan masalah, dan tangan terangkat saya berdoa biar Allah menyanggupkan Anda melakukannya. Baik Anda di kota maupun di luar kota, dimanapun Anda berada. Ya Allah Bapa kami, hamba berdoa memberkati jemaat-Mu. Saat ini bagi mereka yang bermasalah, ada pemulihan, ada kekuatan. Mereka sedang bergumul dalam ekonomi, terbukalah Tuhan jalan buat mereka. Mereka yang memberikan persembahan, kami tahu Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan melipat gandakannya. Terpujilah Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Jemaat dikasih Tuhan yang saya kasih, ibadah selesai, dan terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus membawa kita sekalian dari saat ini sampai Yesus datang 2 kali. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.